Dari keluarga duka, dan di sini saya mewakili atas nama Ibu Luciana SPI. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari serta anak-anak, baik yang dekat maupun dari yang jauh, dan juga dari gereja. Tempat tanggal lahir Pulang Pisau 21 Agustus 2009. Umur 12 tahun 6 bulan. Almarhum putra pertama dari 3 bersaudara, anak dari nama ayah Juandi SPD, nama ibu Lestari Rusmiati. Saudara kandungnya yang pertama Maidelisen sudah almarhum, yang kedua Tiona Florencia. Pendidikan SMP, pekerjaan pelajar di SMPN 1 Atap Kahayan Hilir kelas 8A. Riwayat pendidikan yang pertama lulus dan tamat TK Kader Gizi Kalawak tahun 2014. Lulus dan tamat SDN Gohong 2 tahun 2020. Sekarang masih sekolah di SMPN 1 Atap Kahayan Hilir kelas 8A. Riwayat sakit. Yang pertama tahun 2020 bulan April, saat itu kelas 6 SD, almarhum operasi appendicitis atau usus buntu di RSUD Pulang Pisau dan sembuh. Yang kedua, pertengahan tahun 2020 sejak masuk tahun ajaran baru di SMP kelas 10, almarhum mengeluh sakit kepala. Almarhum sering dibawa orang tua untuk diperiksa, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, dengan diagnosa dispepsia. Pada awal Desember 2021, almarhum mengeluh sering buang air kecil. Pada tanggal 26 Desember 2021, almarhum mengeluh sakit mata dan pandangan mulai kabur. Kemudian almarhum dibawa ke Palangkaraya oleh orang tua untuk diperiksa matanya. Pada tanggal 4 Januari 2022, almarhum sempat masuk IGD dengan keluhan sakit kepala dan sakit perut dan disarankan untuk rawat jalan dengan diagnosa dispepsia. Tanggal 5 Januari almarhum dibawa ke klinik Tambun Bungai untuk cek mata. Dokter mata mengatakan ada gangguan atau kelainan pada saraf mata sehingga dapat menyebabkan kebutaan total. Kemudian almarhum disarankan untuk melakukan CT scan di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Setelah hasil keluar, almarhum disarankan dokter mata untuk konsul dan berobat ke dokter bedah saraf pada tanggal 13 Januari, namun saat itu poliklinik bedah sarafnya tutup dan orang tua menyarankan untuk besok lagi. Almarhum baru keluar poliklinik Doris Silvanus langsung mengeluh sakit kepala yang luar biasa dan rasanya mau pecah. Akhirnya almarhum langsung dibawa ke IGD RSUD Doris Silvanus untuk mendapatkan perawatan. Kemudian almarhum disarankan untuk rawat inap selama kurang lebih 14 hari. Almarhum disarankan untuk melakukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Sambil menunggu jawaban, almarhum disarankan untuk operasi di Rumah Sakit Doris Silvanus. Namun dokter penuh pertimbangan dan keluarga berusaha mencari donor darah sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akhirnya dapat. Kemudian almarhum disarankan untuk ke RSUD Ulin Banjarmasin karena tidak ada jawaban dari Rumah Sakit Darmais Jakarta. Tanggal 25 Januari almarhum dibawa ke Banjarmasin untuk kontrol ke poli bedah saraf. Almarhum kurang lebih 3 minggu rawat jalan di Rumah Sakit Ulin sambil menunggu jadwal operasi dengan diagnosa akhir sol supratenonel plus hidrocephalus. Ya, tulog ka na.
Pada hari Jumat tanggal 11 Februari almarhum pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi mengalami penurunan kesadaran. Kemudian almarhum dibawa ke IGD RSUD Pulang Pisau. Kemudian almarhum disarankan untuk dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, almarhum menghembuskan napas terakhirnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sudah memberikan sumbangan kepada pihak keluarga duka dari saat Jandri sakit sampai sekarang dengan jumlah total Rp7.495.000. Kami atas nama orang tua keluarga dari almarhum mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik materi, tenaga, doanya untuk almarhum terkasih. Kami tidak bisa membalas kebaikan kalian semua. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kami juga meminta maaf apabila selama almarhum hidup ada salah baik tutur kata, tingkah laku kami dari orang tuanya dan keluarga besar. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya juga akan membacakan untuk jadwal pemakaman almarhum. Nama Jandri, hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 11. Itu ibadah pemberangkatan jenazah. Dilanjutkan pukul 11.30 ibadah di pemakaman Kristen Jampang, Desa Gohang. Setelah pemakaman lanjut ibadah penghiburan di rumah keluarga duka Bapak Juandi atau Bapak Jandri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Majelis Jemaat GKI Gohang untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.